Tribuners, hari ini kita mendapatkan berkunjung ke tempat istimewa, diterima langsung di tempat yang istimewa oleh Bapak Wakapolda Kaltim, ya kan, Bapak Sabilul Alif, Brigjen Sabilul Alif, ya kan. Tadi kita berkenalan, ya kan, disuruh panggil Mas. Mas, panggil Mas aja Mas Januar. Ini duduk di sini lebih enak daripada kalau kita duduk di meja kerja. Itu terkesan anak buah dan pimpinan, anak buah dan komandan. Tapi kalau duduk seperti ini equal, egaliter. Kami sangat tersanjung sekali Tribun Kaltim diterima di tempat yang istimewa. Artinya teman-teman media itu sebagai sahabat, bukan sebagai bawahan atau apapun itu, tapi sebagai sahabat dan mitra. Oke, siap jaga. Tapi ada yang filosofinya sih itu. Ada yang menarik ini Mas Dawil. Ketika saya pertama kali masuk ke ruangan ini, mata saya langsung tertuju kepada barbel yang ada di pojok ruangan itu, ya kan? Mata saya ada barbel. Ya, jangan gitu ketika masuk di ruangan seorang pejabat gitu ada barbel di dalam situ kan? Iya, barbel. Apa gitu sebenarnya itu? Jadi artinya setiap saya noleh ada barbel. Artinya kita sempatkan untuk olahraga sebentar. Oh, jadi di sela-sela itu masih sempat olahraga? Iya, olahraga, dan saya hampir lah tiap pagi saya ke kantor tuh kalau nggak sepedaan ya lari. Dari rumah dinas? Dari rumah dinas, ya, yang dekat Kodam itu. Terus ke Pertamina tembus Jalan Besar lagi ke arah Jalan Besar, ya, terus ke Bandara Dom, Balikpapan Baru, langsung sini. Kurang lebih 28 kilo lah. Setiap pagi itu Mas? Ya, 2 hari sekali lah, 2 hari sekali. Dan di kantor masih sempat mengangkat barbel? Ya, habis di kantor kita barbelan sebentar. Itu istilahnya saya back to work lah. Saya sempatkan waktu dari jam 6 sampai jam 7, nyampe sini 1 jam lah. Dan nyampe sini masih bisa sempat mandi dan ngambil apel anggota. Jam 7.30 kan apelnya di sini. Berarti se-habit itu dengan olahraga Mas Sabilul? Artinya kita harus sempatkan, karena kalau sudah sore seperti ini jam 3, jam 4, jam 5 kita sudah tidak sempat olahraga. Jadi hanya pagi hari? Hanya pagi hari dan tidak mengganggu pekerjaan. Karena pertama adalah di sini udaranya kan segar dekat laut. Yang kedua, di sini juga rutenya bagus, naik turun. Jadi elevasinya itu kurang lebih sekitar hampir 400 kalau sampai di sini 400 elevasinya kalau kita hitung di Garmin itu. Terus nyampe sini tepat jam 1 jam 10 menit lah. Lumayan gitu kalau. Dan saya ajak teman-teman anggota yang memang kuat. Yang kedua ngajak ada beberapa warga teman-teman pesepeda atlet juga yang sepedaan. Selain lari, bersepeda, apalagi olahraga yang biasa digeluti? Ya, sekali-sekali lah kita nyoba. Ada lapangan golf di sini kita manfaatkan. Masih main golf juga gitu ya? Main golf sekali-sekali untuk itu ketemu teman-teman yang di luar. Dan termasuk ada beberapa pejabat yang kadang-kadang main golf ya sekali. Kalau di akhir pekan gitu? Di akhir pekan yang pertama kita pastikan situasi ya kondusif lah ya. Yang kedua kadang-kadang Sabtu juga masih olahraga. Terus bersama keluarga lah kalau pas keluarga datang. Masih sempat olahraga Sabtu Minggu, terus akhir pekan masih sempat berolahraga? Ya, masih sempat berolahraga. Dan saya ajak juga teman-teman yang lain juga pejabat utama yang juga hobi yang sama. Dari kapan hobi olahraga ini sebenarnya Mas? Ya, hobi olahraga itu dari mulai Kapolres di Jawa Timur. Kapolres mana? Di Jawa Timur, di Jember, Bondowoso sama di Jember, karena pada saat Kapolres kita bisa manage waktu. Ya, kapan kita bisa olahraga, kapan kita bisa mulai kerja, kapan kita juga bisa sambang kepada masyarakat, kapan kita juga fokus pada kasus-kasus yang memang atensi sampai malam hari itu. Sampai malam hari. Nah, itu artinya bahwa pada saat momen kita menjabat sebagai leader ya, sebagai orang nomor 1 di kesatuan itu, kita harus bisa memanage itu. Nah, kalau pada saat Wakapolda ini kan kita sebagai pembantu Pak Kapolda ya kita sempatkan jangan sampai kita olahraga mengganggu jam kerja. Tapi artinya ketika menjabat sebagai naik jabatan menjadi Wakapolda, waktu olahraga berkurang? Enggak, tetaplah kita. Ya tetap harus tetap artinya bahwa 1 jam itu cukup lah, kita 1 jam olahraga itu. Kita 1 jam tuh olahraga sangat cukup. Karena habis olahraga di sini Pak Kapolda juga cafe morning setiap pagi jam 7.30 habis apel
Coffee Morning untuk membahas masalah-masalah yang bisa dilaporkan kepada Bapak Kapolda sebagai pimpinan kita bersama PCU, dan di situ selesai itu. Itu sudah jadi kebutuhan utama olahraga sudah, Mas? Yang pertama olahraga kebutuhan utama, yang kedua olahraga itu harus bisa kita sempatkan. Kalau nggak kita sempatkan akan selalu bilang, waduh nggak ada waktu saya, nggak ada waktu. Nggak pengen coba olahraga yang ekstrim-ekstrim gitu saya. Waduh udah pernah. Apa yang sudah dicoba? Sudah pernah apa itu downhill. Terus habis itu pernah juga terabas pakai motor. Ya, biasa kan banyak terabas Cuma, gitu ya. Cuma sekarang ya yang kira-kira apa itu, ya nggak terlalu ekstrim lah. Yang kira-kira juga untuk bisa di umur-umur kita sekarang itu bisa kesehatan tetap terjaga. Yang kedua juga tidak mengganggu pekerjaan. Yang ketiga sewaktu-waktu dipanggil pimpinan dan sewaktu-waktu ada apa-apa juga kita masih Siap. lingkungan daerah dekat Mako Polda. Oke, Bu. Ini saya penasaran nih Mas Sabilo ya kan, ketika Bu olahraga kan katanya tensinya itu katanya normal gitu ketika orang yang rutin berolahraga gitu kan. Oh iya. Iya, ini kebetulan rekan saya nih bawa tensi gitu ya kan. Kita bisa tes dulu nggak Mas? Loh, ini media kok teman-teman wartawan malah justru kemana-mana membawa tensi. Karena wartawan lebih perlu sebenarnya Mas, karena sampai begadang ya kan, tiap malam begadang sampai pulang jam 2 gitu kan. Iya, betul karena tensi itu kebutuhan, bukan harus seorang dokter yang menensi, tapi kadang-kadang kita bangun pagi tuh harus ditensi, jangan sampai tensi kita itu tinggi pada saat habis tidur itu salah. Kalau tensi kita harus rendah ya. Normal lah gitu ya. Normal dan pada saat olahraga, setelah olahraga harus istirahat, setelah itu dites. Pada saat tensi kita nggak turun-turun, berarti ada persoalan. Kalau tensi kita langsung bisa normal dalam 5 menit, 10 menit, berarti itu sehat. Kadang-kadang, dan di Polda ini, setiap pagi dokter Polda itu di bawah. Standby di bawah. Jadi setiap pagi saya sampaikan kepada para PCU, pejabat utama, setiap pagi dicek coba. Karena kita nggak tahu, orang-orang itu banyak yang sudden death ya, artinya kematian mendadak karena tidak terdeteksi. Pada saat dideteksi lebih awal kan bisa diantisipasi lebih awal. Itu mana coba tensinya itu? Silakan. Ini Mas Januar ini sama Mas Edo ini ternyata selalu bawa tensi. Jangan-jangan kalau sering deket istrinya dimarahi tensinya juga. Boleh. Katanya kan kalau olahragawan tuh tensinya kan normal gitu ya. Kita pengen tahu sih gimana sih tensinya seorang Wakapolda ini. Ini luar biasa. Seorang wartawan menensi ya. Iya. Ya, menensi. Jangan gerak dulu. Pak Wakapolda ini. Pak izin kita lihat berapa tensinya. Sambil kita lihat Tribuners masih. Berapa, Bro? Belum. Mungkin dengan banyak yang aktivitas sih bisa. Iya. Wah, lagi tinggi. Saya tuh trauma dengan alat tensi elektronik. Beda ya? Karena beda hasilnya. Oke. Beda. Biasanya rata-rata saya 120 per 80, 100. Normal ya segitu. 10 per 70. Tensi ini kita ngomong sedikit aja 160. Langsung naik. Oke. Jangan-jangan perlu di tera ulang itu. Iya, kayaknya baterainya itu, Mas. Kayaknya baterainya harus diganti itu, Mas. Tapi di usia segitu normal aja sebenarnya, sekitar 120 gitu ya. Iya, normal. Oke. Mas, tadi sebelum ke sini kan saya sempat ingin mencari tahu siapa sih sebenarnya Wakapolda Kaltim ini kan, latar belakangnya kan. Dan saya banyak mendapat informasi bahwa Mas Sabilo dikenal sebagai polisi santuy katanya dulu ya. Oh iya. Ya. Apa memang sempat itu dulu kan? Yang pertama ya saya memang dilahirkan di Gresik ya. Dilahirkan di Gresik dan di lingkungan pondok pesantren. Jadi lulusan pesantren? Yang kedua saya sekolah dari madrasah, itu sekolah madrasah. Oke. Terus sekolah sanawiyah dan SMA. Dan pada saat saya dinas pun menjadi Kapolres di lingkungan yang seperti di Bondowoso banyak pondok pesantren, di Jember juga banyak pondok pesantren, dan di Tangerang saya menjabat Kapolres juga banyak pondok pesantren. Terus jadi Wakapolda Banten juga banyak kiai-kiai ulama di sana yang mana itu sudah saya anggap guru-guru saya. Oke. Artinya kita belajar agama itu bukan hanya pada saat kita sekolah dulu,
Tapi pada saat kita berdinas, disitulah kita sebagai seorang Kapolres, sebagai seorang pejabat, tapi juga harus bisa menempatkan diri bahwa kita adalah sebagai seorang murid, sebagai seorang santri bagi guru-guru yang ada di sana. Berarti Dan itu kesempatan kita tetap belajar. Oke. Dan salah satu pendekatan yang paling mudah dengan masyarakat adalah pendekatan keagamaan dan pendekatan-pendekatan di lingkungan pondok pesantren. Dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas di lingkungan pondok pesantren yang mana juga kadang-kadang setiap hari Jumat, setiap hari Minggu melakukan kegiatan pengajian dan sebagainya. Dan itu para jamaahnya bisa sampai ribuan. artinya dengan latar belakang pendidikan Mas Sabilul di Madrasah Aliyah dulu ya, itu Ya, di memudahkan madrasah. ketika bertugas di tempat-tempat yang agamis seperti Bondowoso, Jember itu seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Karena apa juga, bagaimana culture atau budaya masyarakat kita harus junjung tinggi. Termasuk di Kalimantan ini juga banyak kiai-kiai, banyak habaib, banyak tokoh-tokoh agama yang bisa kita kunjungi, dan itu pendekatan yang sangat efisien Efisien ya. untuk kita bisa memudahkan komunikasi. Oke. Dan masyarakat juga kebetulan sebagai patron seorang kiai, seorang ulama itu, sehingga apabila pesan kita disampaikan kepada kiai, pada ulama dan pada tokoh, dan para ulama, tokoh dan kiai itu menyampaikan kepada masyarakat, itu juga bisa lebih didengar. Oke, oke. Itu sama menjadi sama seperti rekan-rekan media, bahwa media ini sebenarnya tokoh dan pilar bangsa juga untuk bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti, bisa lebih mudah memahami, dan bisa lebih mudah diterima. dan itu diaplikasikan juga ketika bertugas dimanapun. Diaplikasikan, karena kedekatan dengan tokoh, kedekatan dengan masyarakat, itu merupakan sebuah patron, sebuah kayak value, nilai-nilai komunikasi yang harus dijaga dan harus tetap dibesarkan menurut saya ya. Jadi kalau ada seorang polisi yang tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat, bahkan tidak dekat dengan tokoh, itu salah menurut saya. Tapi saya juga baca informasi, beberapa informasi, Mas Sabilul ini juga terkenal sebagai polisi yang down to earth gitu. Bahkan sempat menjadi polisi RW ketika menjadi Wakapolda Banten, kalau tidak salah ya. Apa itu? Sempat menjadi polisi RW, ditetapkan sebagai polisi RW ketika di Banten gitu. Oh iya, jadi down to earth artinya bersahaja. Iya. Itu kita juga harus diajarkan bagaimana kita bersahaja ya. Bersahaja artinya membumi. Artinya kita menganggap masyarakat itu bukan sebagai kita yang lebih atas. Oke. Tapi masyarakat itu adalah sebagai mitra, partner, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai apa itu? Teman diskusi. Diskusi, menempatkan equal, rata. Artinya tidak lebih atas, rata. Iya. Itu maksud saya. Iya. Saya sempat baca informasi sempat menjadi polisi RW ketika menjadi Wakapolda Banten gitu ya. Iya. Kan ada Mas Sabilul ketika di Banten sana gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ini Mas Sabilul. Satu lagi Mas Sabilul, saya juga penasaran dengan kegiatan aktivitas di luar kedinasan kepolisian. Sudah menuliskan berapa buku gitu? Banyak buku saya baca gitu Ya, kan. ada beberapa buku ya. Waktu di waktu di Kasat Lantas lah. Ya, Saya di membuat buku itu Kasat Lantas Surabaya. Surabaya. Oke. Waktu itu ada beberapa tulisan, dan tulisan itu lebih banyak tentang tugas ya. Saya menulis sesuatu itu tentang apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan, apa pengalaman yang mungkin bisa kita bagikan kepada siapapun yang membaca itu. Karena apa? Ada satu pertanyaan. Suatu saat Mas Yanuar sebagai seorang pejabat, ya contohnya, saya tanyalah, saya sebagai pengganti Mas Yanuar. Pak Yanuar, saya bisa melihat, saya bisa meniru apa saja. Pak Yanuar cerita banyak lah. Oke. Cerita banyak. Pada saat cerita banyak, kita sulit untuk mencerna. Pada saat Mas Yanuar memberikan buku ini loh pengalaman saya bisa melihat, saya bisa membaca sebagai pengganti. Iya. Yang kedua, sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat bisa melihat, membaca tentang apa yang sudah dilakukan. Sebagai orang lain yang ingin mencari inspirasi, itu bisa menjadi inspirasi bagi siapapun pembacanya. Sehingga buku itu menjadi inspiring bagi orang lain. Dan salah satu itu menjadi ilmu. Dan ilmu yang paling berkah
adalah ilmu yang manfaat. Karena ada 3 hal. Semua amalan terputus kecuali ada 3 hal. Yang pertama anak yang soleh, sedekah jariah, yang terakhir ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itulah. Artinya bahwa pengalaman itu adalah sebuah ilmu, dan ilmu apabila dibagikan, maka itu menjadi sebuah ladang pahala yang terus mengalir. Tapi kapan waktu nulisnya itu, Mas? Yang pertama mudah. Catatlah setiap momen pengalaman menjadi sebuah tulisan Anda, sebagai catatan Anda. Catatlah sebuah pengalaman solusi atau pemecahan masalah atau masalah yang ada dengan pemecahannya sebagai sebuah catatan yang penting. Itu akan baik bagi diri Anda, akan baik bagi siapapun, dan bagi bagi siapapun yang ingin membacanya dan menjadi inspirasinya. Jadi Itu. ketika beraktivitas, Mas Saiful ini bawa catatan? Saya selalu catatan. Saya pulang kantor atau pulang ada suatu masalah, saya catat sedikit. Salah satu catatan yang paling bagus adalah di media sosial. Oke. Jadi pada saat kita menyusun buku dan sebagainya, kita lihat aja postingan kita dari mulai awal menjabat itu kita melakukan apa. Setelah itu pengalaman-pengalaman kita di catatan kita yang kita catat. Yang ketiga kita panggil staf kita. Waktu itu saya ngapain aja ya? Iya, Nah, iya, itu. Akhirnya ketika sudah saya dirangkum jadi sebuah buku. Dirangkum. Akhirnya, Contohnya di Surabaya. oke. Saya membuat buku Iki Surabaya Rek. Iki Surabaya Rek. Ya, iki Surabaya Rek. Ya. Itu Surabaya kan? Nah, gitu contoh ya. waktu saya kasat lantas Medan namanya ini Medan Bung. Nah, kan itu. iya. Artinya pada saat ini Medan Bung itu konotasinya negatif. Mau melanggar ini Medan. Oke. Boleh melanggar apapun kita rubah Sesuai idiom di sana ya. menjadi ini baru Medan. iya, Itu iya, salah. iya, Waktu iya. di Surabaya pun demikian. Iki Surabaya Rek tertib lalu lintasi. Karena kita lihat bahwa karakter di Medan sama Surabaya beda. Karakter di Medan, waduh, kalau kita bisa melihat di Medan itu ada namanya becak bermotor Iya. atau betor itu Bentor. bisa sampai naik trotoar. Kalau ditanya kenapa kamu tadi melanggar lampu merah, lampunya kurang merah sekali Oke. itu, Pak. Oke. Masih agak merah itu. Ini Medan Bung gitu ya kan. Tapi di Surabaya lebih tertib. Oleh karena itu pada saat di Surabaya juga saya 8 bulan menjabat, saya dengan wali kotanya waktu itu Bu Risma, saya juga sampaikan kepada beliau malam tahun baru untuk memang kita jadikan sebagai contoh bahwa malam tahun baru itu bisa tertib. Oke. Nah, itu yang pemecahan ekor muri ya, Ya, kalau nggak salah ya. itu ada itu pemecahan rekor muri. Yang Artinya knalpot brong itu ya. knalpot brong. Ya, waktu Oke. itu awal-awalnya istilahnya knalpot brong ya bermula di Surabaya Oke, itulah. oke. Tidak ada knalpot brong. Nah, artinya bahwa bermula dari knalpot brong inilah orang melanggar. Apabila dari knalpot brong orang bisa tertib, maka bisa tertib yang lain-lain. Pada saat di Bondowoso Kapolres juga, waktu itu saya menulis buku tentang Bondowoso Kota Tape. Oke. Wah, itu artinya bahwa saya perintahkan seluruh anggota setiap Sabtu, hari libur, itu untuk masuk setengah hari. Saya sampaikan kepada anggota, tolong kamu datang ke masyarakat, ngomong-ngomong saja, non formal. Oke. Datangi Pak Januar, gimana kabarnya, ada masalah apa Pak? Saya tulislah semua masalah di masyarakat itu menjadi semua catatan. Oke. Jadi ada ribuan masalah yang akhirnya masalah itu kita coba kupas, kita akan jawab di Sabtu berikutnya, kita datangi orang itu. Oke, oke. Pak, gini Pak, cerita gini. Nah, setelah itu kita susun jadi buku. Ini ada buku. Nah, pada saat di Jember Kota Suwarsuwir juga, Ya. nah, itu kita bikinkan sebuah buku, dan buku itu berisi tentang pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman para pejabat utama di Polres itu dan pengalaman anggota untuk jadi satu buku. Oke. Dan waktu di Tangerang juga ada beberapa nulis buku tentang kasus-kasus viral yang ditangani. Oh, apa judulnya kalau ditanggung? Kiprah Polresta Tangerang dalam menangani kasus-kasus viral. Jadi hampir semua kasus-kasus viral kita ungkap. Jadi ada daya tarik ya. Ada daya tarik seorang pembacanya dan ada daya tarik siapapun. Dan waktu itu masuk Gramedia. Jadi kebanggaan saya bawa anak-anak saya Ya, ke kalau Gramedia. ada yang bestseller bukunya Mas Saiful ya kan. Saya terakhir menjadi kebanggaan anak-anak saya bahwa foto bapaknya ada di Gramedia. Itu saja. Tidak ada lebih. Di Surabaya nulis buku Iki Surabaya Rek. Iya Ki Surabaya Rek. Iki di Medan ini Medan Bung. Ini baru Medan. Oh, ini baru Medan. Di Jember nulis buku, di Bondowoso nulis, Banten nulis, di Kaltim. Ya nanti kita kan ada saatnya. Tugasnya Wakapolda adalah
seluruhnya membantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas. Sudah Dalam kepikiran? bidang administrasi, dalam bidang operasional. Ya nanti kita juga mencatat lah apa sih yang menjadi sosok sebagai seorang wakil, sebagai seorang pembantu, membantu pimpinan itu apa saja itu saya. Sudah kepikiran judulnya, Mas? Wah ada. Kira-kira bisa ada bocoran itu. Bagaimana menjadi seorang wakil yang baik itu saja. Saya kira ini Kaltim Etam, ya kan? Sudah ada judul bukunya, ya kan? Ya artinya kalaupun tidak menjadi buku yang harus dicetak banyak, setidaknya menjadi catatan bagi saya lah dan bagi siapapun yang kita cetak terbatas saja. Luar biasa. Dan pada saat menjadi ajudan juga, saya bersama ajudan yang lain ada beberapa catatan penting buku bagaimana menjadi ajudan wakil presiden. Oke, nah itu saya mau nyinggung itu sebenarnya Mas tadi Mas. Ketika menjadi ajudan Pak Ma'ruf Amin, ya kan? Itu pengalaman tidak terlupakan ketika bertugas di situ seperti apa? Yang pertama adalah kita ikut beliau itu kan menjadi seorang ajudan. Di sisi lain sebagai seorang ajudan, sebagai seorang santri. Karena tiap hari beliau mengajarkan tentang bagaimana mengelola pemerintahan, menjadi wakil presiden, membantu presiden ya dalam tugas pemerintahan setiap hari. Dan di sisi lain beliau juga menjadi pimpinan umat. Ya, beliau mantan ketua MUI yang masih punya hubungan dengan para ulama, para kiai-kiai besar di Indonesia ini, sehingga beliau juga setiap saat, setiap malam hampir ada tamu dari kiai, dari ulama, dari tokoh, dari orang-orang yang ingin minta petunjuk tentang beliau, tentang bagaimana pemerintahan, bagaimana keagamaan, bagaimana organisasi keagamaan. Itu beliau. Jadi saya belajar dari beliau, bukan hanya belajar dari mengelola pemerintahan, tapi bagaimana beliau menjalin komunikasi dengan para ulama. Dan yang ketiga, bagaimana beliau menjadi seorang wakil yang baik. Lah saya meniru itu. Artinya pada saat menjadi wakil, tugasnya adalah membesarkan seorang kepala. Artinya membesarkan pimpinan untuk menjadi besar. Itu. Dari 2019 sampai 2022 ya? Dari 2019 sampai 2022. Dapat 2022 menjadi. Ya, cukup lama. Ada pengalaman unik nggak kalau misalnya Pak Jokowi sebagai presiden kan dia suka diprediksi nih kalau misalnya berkunjung ya kan. Kadang-kadang tiba-tiba keluar dari mobil, terus bergabung dengan masyarakat gitu kan. Kalau menjaga Pak Ma'ruf Amin ini seperti apa gitu? Hampir sama ya, Pak Kiai Ma'ruf juga melakukan kunjungan di beberapa tempat, di beberapa daerah juga melakukan hal yang sama. Dan kadang-kadang kita ini sebagai seorang ajudan ya harus berhati-hati. Iya. Kapan saatnya kita membuat pimpinan itu atau membuat yang dikawal itu tidak boleh jauh dengan masyarakat, tapi juga harus berhati-hati jangan sampai terlalu dekat dengan publik yang akhirnya juga berbahaya bagi keselamatan beliau. Itu artinya ya ilmunya itu luas, fleksibel, ya. Sehingga tidak terkesan bahwa siapa yang kita kawal itu jauh dengan masyarakat dan bisa komunikasi dengan masyarakat, tapi tentunya tidak mengabaikan keamanannya. Tapi ada bisa deg-degan nggak ketika dikelilingi oleh masyarakat? Waduh, itu disitulah tes kejiwaan psikologi kita itu untuk menjaga. Dan mata kita harus juga tajam, yang kedua juga perilaku juga kita harus simpati, dan yang ketiga juga harus bisa menjaga menjadi jembatan komunikasi. Kadang-kadang siapa yang ingin ketemu, siapa yang mau dihadapkan kepada beliau, itu juga harus kita sterilkan. Ada pengalaman yang tidak terlupakan gitu Mas Jaiful ketika menjadi ajudan dari Pak Ma'ruf Amin ketika berkunjung ke daerah gitu sudah. Yang pertama saya pernah berkunjung di Kaltim juga ini. Banyak masyarakat Kaltim, ulama-ulama Kaltim yang ingin bertemu dengan beliau. Dan saya ternyata waktu itu dikasih sesuatu kalau tidak salah oleh-oleh dari Kaltim, dari ulama itu. Mungkin gara-gara itu saya ke Kaltim. Atau jangan waktu itu sudah minum air sungai Mahakam ya kan? Dan saya masih ingat saya menginap di Samarinda di Hotel Senior itu. Soalnya ada idiom kalau sudah minum sungai Mahakam itu pasti balik lagi. Itu. Dan alhamdulillah kalau Banten memang waktu itu juga saya pernah jadi Kapolres di Banten. Dan saya lebih familiar pada saat setelah dinas di Banten karena bertemu orang-orang lama yang saya kenal. Oke. Ya, di Banten itu sempat di Tangerang terus di Serang ya? Ya di Kapolres Tangerang. Oh, Kapolres Tangerang. Ya. Di Serang enggak? Di Serang? Di Serang ya waktu waktu Wakapolda itu. Itu ya? Iya. Oke. Dan itulah pengalaman yang
sedikit saya ingin berbagi kepada Mas Januar dan kawan-kawan. Iya. Tapi ada satu lagi Mas Saib yang saya tanyakan. Mas Saib Sabilul ini kan ketika bertugas sering mengeluarkan istilah-istilah yang unik untuk program-program di kepolisian. Misalnya di Bondowoso saya baca ada apa? Postape Ya. atau apa gitu ya kan. Jadi kearifan lokal atau local wisdom itu kan ada di setiap tempat. Oke. Kalau di Bondowoso itu kan kenal kota tape. Kalau di Jember kota Suarsuwir. Suarsuwir itu ya dari tape tapi dibentuk seperti dodol gitu kan. Iya. Nah, dengan itu masyarakat tertarik apa ini? Kadang-kadang masyarakat malah justru mengenal tape hanya tape, tapi kita bikin tertib, terus taat, Iya. habis itu peduli, empati, Iya, bisa iya, juga. kan. Unik-unik gitu. Ketika dia setiap bertugas di tiap kota dia ada. Artinya Iya, ada. iya. Dan Jadi- itu dari mana maksudnya kepikiran seperti itu? Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, istilah itu harus kita bawa dimanapun kita bertugas. Kita sebagai seorang aparat, kita sebagai pelayan masyarakat, bahwa kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang pelayan. Artinya kita harus mempelajari social culture atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah menarik, eye-catching gitu loh. Nah, itu saja. Baru kita artikan. Setelah itu kita bikin sebuah narasi, yang mana narasi itu tentunya bisa menggiring pemikiran masyarakat untuk bisa tertib, untuk bisa taat, untuk bisa peduli dan empati. Dan itu menjadi viral biasanya idiom-idiom seperti itu yang mudah diingat oleh masyarakat. Itu, karena itu kearifan lokal, local wisdom. Ya. Dan di Kadif sudah ada siapkan Waduh, kita ikut saja. yang penting bagaimana menjadi seorang wakil yang baik, bagaimana seorang wakil itu kan jembatan, menjembatani para pejabat utama, anak buah untuk bisa berhenti di Wakapolda untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah internal dan menjadi mewakili Pak Kapolda dimanapun beliau perintahkan. Tapi gini, mungkin singkatan-singkatan itu muncul karena Mas Sabilul gemar bermain medsos ya kan, aktif di medsos gitu ya. Ya, kan, medsos gitu. itu adalah sarana ya. Iya. Kita tidak bisa menafikan bahwa media sosial sebagai sarana dan kebutuhan masyarakat saat ini. Masyarakat bisa melaporkan, masyarakat bisa mengadukan, masyarakat bisa menginformasikan. Tidak ada lagi masyarakat yang menganggap atau seorang petugas kalau mau lapor polisi, kamu datang ke Polres, kamu datang ke Polda, kamu datang ke saya untuk melaporkan secara resmi. Tidak perlu. Pak, ini ada kejadian seperti ini. Itu harus respon. Itu harus respon. Kalau kita sudah membuka diri kepada publik, kita harus respon. Kalau kita sebagai seorang petugas, sebagai seorang aparat tidak membuka kepada publik, bahkan saya perintahkan satker-satker yang ada di Polda ini, yang di fungsi-fungsi pelayanan untuk aktif di media sosial. Kenapa? Media sosial itu sebagai sarana untuk masyarakat mengadukan, untuk masyarakat melaporkan, untuk masyarakat menginformasikan, untuk masyarakat juga bertanya tentang apapun itu, tolong jawab. Tolong jangan sampai keduluan saya bahkan jawabnya. Tolong ringan saja, Pak, bagaimana masuk Akpol? Pak, bagaimana masuk Bintara? Pak, bagaimana saya masuk PNS kepolisian? Apakah harus bekerja di sana berapa tahun? Itu penting. Pak, ada kejadian pemecahan kaca oleh tukang parkir di Samarinda. Di apotek saya bilang saya capture, saya kirim ke Kapolres Samarinda. Tolong ini tindak lanjuti. Besoknya saya lapor, Pak Kapolda, izin jenderal kemarin ada kejadian ini, langsung ditangani dan langsung diaksi oleh para Kapolres di wilayah. Dan langsung di capture lagi, sudah ditangani. Masyarakat responnya positif itu. Dan respon cepat kepolisian Iya. yang ditunggu seperti itu. Saya sampaikan bahwa kadang-kadang masyarakat punya satu persepsi negatif kepada kepolisian. Ini kasus ini kok tidak ditindaklanjuti. Itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu perkembangan kasus. Oleh karena itu tugas kita menginformasikan perkembangan-perkembangan kasus yang menjadi atensi kepada masyarakat untuk masyarakat mengetahui. Itu kadang-kadang kurang kurang responnya petugas ini untuk menginformasikan perkembangan kasus yang ditangani. Oke. Baik. Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Brigjen Sabilul Alif ya kan, Wakapolda Kalimantan Timur. Tapi paling terakhir nih Mas Sabilul, apa pendapat Mas Sabilul tentang Kaltim dan proses? Yang pertama adalah Kaltim provinsi yang sangat besar, yang sangat luas, sumber daya alamnya sangat luar biasa, masyarakatnya yang juga sejahtera,
ya. Dan yang terakhir sangat familiar. Kesan saya adalah saya sangat terkesan dengan Kalimantan dan saya sangat terkesan masyarakatnya yang cukup familiar, apalagi saya berdomisili di Balikpapan. Saya lihat juga masyarakatnya juga tertib, ekonominya juga berkembang, dan saya melihat bahwa kesejahteraannya juga saya lihat juga cukup sejahtera. Dan yang paling terpenting, saya mudah-mudahan dapat diterima masyarakat Kalimantan dan Polda Kaltim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Apabila ada kurang-kurangnya akan kita perbaiki, dan apabila ada masukan-masukan untuk membangun secara konstruktif Polda Kaltim, silahkan disampaikan. Apa harapannya untuk Kaltim terutama dengan adanya IKN? Paling terakhir nih. Yang pertama adalah harapannya bahwa kita harus bangga dan mendukung pembangunan IKN dengan optimal, dengan maksimal, dan ini kita sudah tunjukkan. Yang kedua adalah ini merupakan suatu kebanggaan. Yang kedua, dengan adanya IKN tentunya menjadi sebuah peluang untuk menjadikan Kaltim ini semakin terus berkembang. Oke. Baik, Mas Sabil, terima kasih banyak. Kami sudah dibolehkan berkunjung pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya. Ini cukup mendadak kehadirannya. Dan saya nggak pernah tahu nih pertanyaannya apa saja. Karena kami suka yang mendadak memang, ya kan. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Sehat selalu, ya kan. Dan terima kasih, mudah-mudahan. apa yang dicita-citakan tercapai. Ya, terima kasih Mas Janjar dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Wakapolda Kaltim, Bapak Brigjen Sabilul Alif. Kita akan jumpa lagi di Racing Star edisi selanjutnya dengan tamu-tamu yang berbeda dan juga punya prestasi yang berbeda. Akhirnya saya Januar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu Mas Januar juga. Mas Januar sini, Mas Januar. Ini bawa ini. Mas. Berapa kilo nih? 10 dia. Ya, 10 kilo. Ya. Biar kuat menahan beban hidup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.